bukan kuliah soal pengajaran. Jadi sama sekali bukan di wilayah mikro pendidikan. Jadi saya malah melihat soal pendidikan ini dari perspektif luar, non pendidikan. Cuman karena itu, kami dengan teman-teman itu juga berdiskusi membuat terobosan-terobosan untuk gimana caranya kita melakukan sesuatu yang baru, jadi agak lebih berani. Keberanian itu karena mungkin seringkali karena dia tahunya sedikit-sedikit ya. Jadi karena tahunya sedikit-sedikit maka jadi lebih berani. Biasanya orang yang tahunya sudah banyak itu malah gak berani berbuat apa-apa. Jadi kita pertahankan lah pengetahuan kita agak sedikit supaya we dare to do something. Nah, ke depan saya melihat makin hari peran yang namanya guru yang dalam berdiskusi kita selama ini sangat sentral. Kami itu percaya betul tentang kekuatan guru sebagai pengubah anak-anak didiknya. Kalau kita boleh katakan pada dululah kita titipkan persiapan masa depan gurunya. Betul-betul pada guru. Dan sekolah-sekolah itu adalah pajak masa depan kita. Tapi begitu kita melihat guru hari ini, muncul banyak masalah di sini. Kita sudah tahu kualitasnya, kita sudah tahu ada masalah dengan distribusinya, dan kualitas ini kualitasnya agak berat. Cuman kualitas guru yang seperti ini saja hasilnya kita semua di sini. Jadi please do respect our teacher, karena dengan guru ini aja sudah terjadi perubahan Indonesia seperti sekarang. Bayangkan jika guru kita mengalami lonjakan kualitas. Tapi menurut saya sekarang berubah ke depan, peran guru akan bergeser. Di banyak tempat kita mulai menyaksikan betapa proses belajar tidak lagi mengandalkan guru sebagai sumber ilmu pengetahuan, tapi guru sebagai fasilitator, guru sebagai teman, guru sebagai salah satu sumber yang merangsang munculnya motivasi untuk belajar. Jadi peran guru mengalami pergeseran. Saya rasa ke depan kita akan mulai menyaksikan banyak tempat di Indonesia yang peran gurunya dalam artian sumber belajar mengalami penurunan yang drastis. Cuma Indonesia ini unik, teman-teman sekalian. Indonesia tidak hanya Jakarta. Indonesia adalah Jakarta, ada juga Indonesia di kaki Gunung Tambora, ada di Sangihe, ada di Kalimantan, Kapuas Hulu, semua ada Indonesia kita. Tetapi proses belajar hari ini beda sekali. Peran guru hari ini beda sekali di satu tempat dan tempat yang lain. Di sini saya rasa tantangan kita untuk ke depan menjadi sedikit berbeda dibanding negara-negara lain. Saya sempat kemarin mencoba bayangkan tahun 70-an kalau lahir di Jayapura atau di Jogja atau di Bandung atau di Jakarta atau di London atau di New York atau di Tokyo, kira-kira SD-nya sama, kira-kira proses belajarnya kira-kira sama, gurunya mengajarkan hal yang kira-kira sama. Tapi hari ini where you were born matters a lot. Di Jakarta saja antara masuk ke sekolah dasar yang internasional atau sekolah dasar yang menengah atau sekolah dasar yang sama persis seperti sekolah dasar 30 tahun yang lalu, gap itu luar biasa. Dan di sana tantangan yang kita miliki jauh lebih besar. Kenapa? Saya selalu ngobrol dengan teman-teman, karena kewajiban kita secara moral adalah mendidik semuanya, bukan hanya satu dua kelompok saja. Jadi challenge terbesar barangkali yang perlu ada terobosan. Satu, empowerment guru dengan kondisi yang sangat bervariasi. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting adalah menyambungkan
tiap institusi pendidikan dengan sumber-sumber pengetahuan. Hari ini di Jakarta mungkin connectivity is okay, tapi di luar itu, di luar kota besar, apalagi di daerah-daerah yang relatif jauh dari pusat-pusat kemajuan, connectivity is big problem. Ini tantangan kedua yang kita harus segera bereskan. Di mana kita bisa memainkan peran? Ini yang